Hai, hari ini kita akan membahas Missing Persons Iceberg atau iceberg orang menghilang. Bagi kalian yang belum tahu atau bahkan yang belum pernah dengar mengenai konsep iceberg, sebuah iceberg adalah sebuah list mengenai topik tertentu yang dipilih oleh orang-orang yang kemudian ditempel ke dalam foto iceberg sebelum barang-barang di listnya dimasukkan dalam kategori-kategori dalam lapisan-lapisan iceberg itu sendiri. Karena sama seperti iceberg, yang bagian yang kita bisa lihat, yaitu yang di atas permukaan laut, hanya merupakan bagian kecil dari iceberg yang sepenuhnya. Kebanyakan fakta-fakta atau kasus-kasus yang kita ketahui itu sama seperti bagian dari bongkahan es yang di atas permukaan laut itu, yaitu sebuah bagian kecil dari sebuah keseluruhan. Dan foto-foto list iceberg ini biasanya digunakan orang-orang untuk mengkategorikan berbagai hal, seperti informasi di internet, kasus pembunuhan, konspirasi, dan banyak banget contohnya. Di mana fakta-fakta, kasus, atau teori-teori dalam list tersebut dimasukkan dalam lapisan-lapisan tertentu dalam icebergnya untuk membandingkan yang mana yang banyak diketahui oleh orang-orang, yang biasanya ditaruh di atas icebergnya, dan semakin kita turun ke lapisan-lapisan yang di bawah, informasinya bukan hanya semakin ambigu dan obscure, tapi untuk iceberg yang kita bahas hari ini, yaitu iceberg mengenai kasus-kasus orang menghilang atau missing persons iceberg, semakin kita menjelajahi ke lapisan-lapisan bawah, kasus-kasusnya semakin gelap, misterius, dan sadis. Dari kasus-kasus yang memikat perhatian seluruh dunia, hingga kasus-kasus yang nggak pernah dibicarakan, semuanya ada di sini. Dan karena saya ingin mengcover semua kasusnya dengan detail yang cukup, video ini akan mengcover keseluruhan dari lapisan pertama dari Missing Persons Iceberg. Jadi jika itu terdengar menarik, maka jangan kemana-mana, karena kita akan langsung mendalami dan menjelajahi ke lapisan-lapisan paling dalam. The Missing Persons Iceberg. Johnny Gorsh merupakan seorang anak laki-laki yang bekerja sebagai sebuah paperboy atau pengantar koran. Di hari di mana Johnny menghilang, yaitu pada 5 September 1982, Johnny hanya berusia 12 tahun. Dan seperti biasanya, di hari ini Johnny Gorsh sedang mengantar koran di rute yang ada di sekeliling rumahnya. Tapi di hari ini ada sesuatu yang berbeda. Karena sebelumnya, Johnny Gorsh selalu ditemani oleh ayahnya. Mereka berdua bakal naik sepeda sambil Johnny yang mengangkat dan mendorong sebuah gerobak merah yang isinya ada banyak koran. Dan bersama ayahnya, Johnny akan mengambil koran dan melempar ke pintu rumah-rumah orang tetangga mereka. Tapi di malam sebelum Johnny Gorsh menghilang, dia memberitahu bapaknya kalau dia merasa dia sendiri sudah cukup tua untuk mengantar koran dengan sendirian. Dan bapaknya enggak setuju dengannya. Dan dia menyuruh Johnny untuk ketika besok sebelum dia mengantar koran, dia harus membangunkan bapaknya. Karena dia nggak pengen anaknya keliling-keliling sendirian, dia baru umur 12 tahun. Tapi di besok harinya, ketika bapaknya Johnny terbangun, dia melihat kalau Johnny nggak ada di rumah. Dan selain itu, gerobak merah yang mereka gunakan untuk mengantar koran, serta sepeda yang Johnny biasanya pakai, nggak ada. Bapaknya yang kini menyadari kalau Johnny telah melanggar perintahnya dan pergi mengantar koran sendirian, segera keluar untuk mencarinya. Dan enggak lama setelah ini, bapaknya menemukan gerobak merah Johnny beserta dengan sepedanya 2 blok di sebelah rumah mereka. Dan di sekitar waktu yang sama, beberapa orang telepon ke tempat pendistribusi koran bahwa koran yang mereka pesan telat datang. Setelah ini, Johnny segera dilaporkan menghilang oleh kedua orang tuanya. Tapi entah kenapa, polisi menunggu hingga 45 menit sebelum memproses laporannya. Waktu respons yang lama ini ditulis oleh ibunya Johnny dalam bukunya Why Johnny Can't Come Home sebagai sebuah faktor besar kenapa mereka gagal untuk menemukan Johnny. Dan sesuatu yang menarik, ketika mereka sedang melakukan sebuah investigasi dalam kasus kehilangannya, beberapa saksi-saksi mata datang dan mengatakan kalau mereka melihat Johnny ketika dia sedang mengantar koran di rute papernya. Dan salah satu dari saksi ini, yaitu Mike, dia sendiri juga merupakan seorang paperboy. Dan dia mengatakan kalau dia melihat Johnny sedang berbincang dengan orang dewasa di sebelah mobilnya. Dan bukan dia doang yang melihat ini. Seorang saksi yang berbeda yang bernama John Rossi mengatakan kalau dia melihat Johnny berbincang dengan orang dewasa di sebelah mobil yang berwarna biru. Dan dia mengatakan ketika dia melihat mereka berdua sedang berbicara, dia merasa ada sesuatu yang gak beres. Tapi tampaknya mereka berdua sedang berbincang mengenai arah jalan, jadi John Rossi nggak mengganggu. Tapi ketika dia sedang dipertanyakan oleh polisi, dia mengatakan kalau dia sangat yakin kalau orang dalam mobil biru itulah merupakan orang yang menculik Johnny. John Rossi sebenarnya melihat plat nomor mobil yang ada di belakang mobil biru itu.
Tapi sayang sekali, dia nggak mengingat nomor apapun yang ada di plat nomornya. Dia bahkan sampai dihipnotis oleh polisi untuk memberikan nomor-nomornya. Tapi informasi ini dikatakan kurang bisa dipercaya. Teori dan konklusi yang akhirnya diambil oleh semua orang adalah Johnny diculik. Bahkan beberapa bulan setelah Johnny menghilang, mamanya Johnny mengatakan kalau seseorang di Tulsa, Oklahoma melihat seorang anak kecil yang sangat mirip dengan Johnny berteriak-teriak minta tolong pada seorang wanita sebelum dia kemudian ditarik dan diseret oleh dua pria. Sesuatu yang sangat menarik mengenai kasus ini adalah kasus ini sebenarnya disambungkan ke beberapa kasus-kasus yang serupa. Ada banyak sekali kasus-kasus yang mirip dengan yang ini. Seperti contohnya kasus Eugene Martin, yang meskipun gak ada di iceberg ini, kasusnya hampir sama persis dengan kasusnya Johnny Gorsh. Eugene merupakan seorang paperboy, dia menghilang ketika sedang mengantar koran, dan saksi mata mengatakan kalau mereka melihat Eugene berbicara dengan orang dewasa sebelum dia menghilang. Jadi ini menimbulkan sebuah pertanyaan dan teori bahwa kehilangan anak-anak kecil ini merupakan sebuah operasi kriminalitas yang besar, seperti penjualan manusia, penculikan massal, atau lain sebagainya. Amy Lynn Bradley merupakan seorang wanita berumur 24 tahun, dan pada tanggal 24 Maret 1998, dia bersama dengan seluruh keluarganya pergi untuk berlibur di sebuah kapal pesiar yang bernama Royal Caribbean International Rhapsody of the Seas menuju Pulau Curaçao. Pada sekitar jam 5 pagi, bapaknya Amy, Ron Bradley, pergi ke kabinnya Amy untuk ngecek keberadaan anaknya. Di waktu itu, dia mengatakan kalau dia melihat Amy masih tertidur di lounge sofanya karena dia bisa ngeliat kakinya Amy keluar dari selimutnya. Jadi melihat ini, bapaknya Amy pergi kembali ke kabinnya untuk kembali tidur. Tapi di sekitar jam 6, ketika bapaknya kembali ke kabinnya Amy untuk ngecek lagi, dia melihat kalau Amy nggak ada di dalam. Ini sangat aneh untuk Amy, karena dia merupakan orang yang selalu mengabari orang tuanya ketika dia mau pergi kemana-mana. Jadi bapaknya sangat khawatir, dan dia langsung pergi untuk mencarinya. Dan setelah dia mencari di mana-mana dan masih nggak menemukan Amy, bapaknya kembali dan memberitahu sisa keluarganya, yang kemudian rame-rame mereka semua melaporkan Amy menghilang pada staf kapal pesiar. Di waktu di mana mereka sedang mencari, kapalnya sampai ke tujuannya di Curaçao. Tapi karena Amy masih belum ditemukan, keluarganya Amy memohon pada pihak kapal pesiar untuk menahan semua penumpang agar mereka semua nggak turun sebelum Amy ditemukan. Ini dilakukan agar seandainya ada orang yang menculik Amy dan ingin kabur membawa dia ke Curaçao, mereka akan menemukannya sebelum orang itu kabur. Selain itu, mereka juga ingin minta tolong semua penumpangnya untuk bantu mencari Amy. Tapi pihak kapal menolak, mengatakan kalau terlalu pagi untuk melakukan sebuah announcement sebesar itu. Jadi mereka membiarkan semuanya turun sambil mereka masih melakukan upaya pencarian. Hanya setelah jam 7.30, 1,5 jam setelah Amy dilaporkan menghilang, baru pihak kapal memberikan pengumuman itu dan meminta tolong semua penumpang yang masih ada di kapal, yang sekarang sangat dikit karena kebanyakan udah pada turun, untuk membantu mencari Amy. Tapi pencarian besar-besaran yang dilakukan oleh kapalnya sendiri dilakukan 6 jam kemudian pada jam 12 siang. Dan mereka sama sekali nggak menemukan Amy di mana-mana. Dan sampai sekarang kita semua masih belum tahu apa yang terjadi padanya. Banyak orang percaya kalau mungkin aja Amy keluar dan terjatuh dari kapal. Mungkin dia sedang mabuk dan gak sengaja terjatuh. Tapi ini hampir nggak mungkin, karena Amy merupakan seorang pemberenang yang sangat bersemangat. Dia perenang yang sangat kuat. Jadi seandainya dia terjatuh, dia atau setidaknya jenazahnya harusnya ditemukan terapung di atas air di mana rute kapal itu berada. Tapi setelah mereka melakukan pencarian di rute kapalnya, mereka nggak menemukan apapun seperti jenazah atau tubuhnya Amy di sepanjang rutenya. Dan ada banyak lagi teori-teori kenapa Amy bisa menghilang. Dari teori bahwa Amy bunuh diri, atau teori kalau Amy dibunuh dan tubuhnya diumpetin oleh kru kapal untuk menjaga reputasi mereka. Dan teori ini mungkin bisa menjelaskan kenapa kru kapal menunggu waktu yang sangat lama sebelum mencari Amy. Dan kenapa kru kapal tampaknya nggak terlalu peduli untuk menemukan Amy dengan cepat. Tapi teori ini nggak berbasis apapun. Hanya berbasis dengan faktanya kalau mereka memikir company jahat, jadi mereka mau ngumpetin tubuhnya Amy. Meskipun pada akhirnya polisi mencari keseluruhan kapalnya dengan mereka sendiri dan masih nggak menemukan apa-apa. Tapi teori yang paling populer dan teori yang saya sendiri percaya adalah teori kalau Amy diculik dan dijual ke organisasi perdagangan manusia yang ada di Curaçao. Sesuatu yang nggak banyak diketahui oleh orang-orang adalah di pulau yang merupakan tujuan dari kapal pesiarnya Amy, Pulau Curaçao,
ada rumor-rumor mengenai sebuah organisasi perdagangan manusia ilegal, di mana mereka akan menculik bukan hanya orang-orang lokal, tapi lebih seringnya turis-turis yang datang untuk mengunjungi pulau mereka. Dan beberapa bukti-bukti untuk teori ini adalah laporan orang-orang yang mengatakan kalau mereka melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan deskripsinya Amy yang datang ke mereka untuk minta tolong. Dan kebanyakan laporannya mengatakan kalau enggak lama setelah dia minta tolong, beberapa pria datang ke dia dan menyeretnya keluar dan kabur. Bahkan sebuah laporan mengatakan kalau mereka berhasil mendekati orang yang mirip dengan Amy ini, hingga jarak di antara mereka kurang dari 1 meter. Dan dia mengatakan kalau di tangan orang yang mirip Amy ini adalah sebuah tato yang sama persis dengan tatonya Amy. Dan dengan jarak yang sangat dekat seperti itu, dia sangat yakin kalau orang di depan mata dia merupakan Amy. Tapi sama seperti laporan-laporan yang lain, sebelum dia bisa melakukan apapun, beberapa pria datang ke orang Amy ini yang kemudian menariknya pergi, dan orang ini gagal untuk mengikuti mereka. Entah apa yang sebenarnya terjadi atau teori apa yang kalian percaya, kasus mengenai Amy Lynn Bradley merupakan sebuah kasus yang sangat-sangat menarik dan juga merupakan salah satu contoh kasus kehilangan yang sangat tragis. Pada suatu malam di 3 Mei 2007, seorang Madeleine McCann yang pada saat itu hanya berumur 3 tahun sedang pergi bersama keluarganya untuk menginap di apartemen liburan mereka. Apartemen ini terletak di Praia da Luz di negara Portugal. Dan di malam itu, ibu dan ayahnya Madeleine meninggalkan Madeleine bersama dengan saudara kembar perempuannya untuk tertidur di apartemennya. Sementara ayah ibunya bersama dengan teman-temannya pergi makan di restoran terdekat. Dan ingat kalau restoran ini hanya berjarak sekitar 50 meter dari apartemen mereka. Meskipun mungkin menurut beberapa dari kalian, orang tuanya Madeleine ini kurang bertanggung jawab, selama mereka sedang makan dengan teman-temannya, bapak dan ibunya akan bergantian untuk kembali ke apartemennya untuk ngecek keadaan anak-anak mereka. Tapi ketika mereka cek pada jam 10 malam, Madeleine telah menghilang. Dan gak lama setelah ini, ibu, ayah, dan seluruh keluarganya Madeleine melaporkan dia menghilang ke pihak polisi. Kemudian setelah ini, sebuah investigasi yang sangat besar dan berantakan terjadi. Dan saya mengatakan berantakan karena banyak banget orang-orang yang ikut campur, dari orang publik ke tangan-tangan media, yang mengakibatkan banyak informasi disalahartikan, laporan berita yang gak akurat, dan saksi-saksi mata yang telah dibuktikan salah. Dan ini saking parahnya, sampai suatu saat polisi sampai menuduh orang tuanya Madeleine sendiri sebagai tersangka utama akibat analisis sebuah tes DNA yang salah. Mereka sampai mengatakan kalau Madeleine meninggal di apartemennya tanpa sengaja, dan orang tuanya Madeleine menelpon polisi untuk berpura-pura seakan-akan anaknya menghilang. Namun ini sama sekali nggak ada buktinya. Dan pada 2008 Juli, status tersangka pada orang tuanya Madeleine akhirnya diangkat. Dan untuk waktu yang sangat lama setelah ini, kasusnya nggak kemana-mana. Banyak orang pikir kalau kemungkinan paling besar Madeleine diculik. Tapi bahkan setelah polisi mengejar petunjuk-petunjuk dan laporan-laporan saksi mata yang kurang bisa diandalkan, mereka sama sekali nggak menemukan apapun. Hingga 12 tahun kemudian, di mana 4 tahun yang lalu, di 2020, seorang prosekutor Jerman tiba-tiba mengumumkan kalau dia bukan hanya tahu dengan pasti kalau Madeleine itu dibunuh, tapi dia tahu dan punya bukti siapa yang membunuhnya. Dan orang ini adalah Christian Bruckner. Christian Bruckner merupakan seorang narapidana yang pernah dihukum akibat sebuah kasus kekerasan seksual pada anak kecil. Dan di hari sebelum Madeleine menghilang, Christian Bruckner sedang ada di area sekitar apartemen mereka. Di saat itu, dia sedang menggunakan sebuah camper van pinjaman. Dan entah kenapa, di hari itu, dia memutuskan untuk memarkirkan camper van-nya di tempat yang sangat dekat dengan apartemennya Madeleine. Dan sesuatu yang mensupport teori ini adalah mantan pacarnya Christian Bruckner yang melaporkan kalau di hari sebelum Madeleine menghilang, Chris mengatakan padanya, "Saya memiliki sesuatu yang harus saya lakukan di Praia da Luz besok hari. Ini adalah pekerjaan yang parah, tapi ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Dan ini akan mengubah hidup saya. Jadi kamu gak akan melihat saya untuk sementara waktu." Ada banyak sekali hal-hal yang bisa dibicarakan mengenai kenapa Christian Bruckner ini merupakan tersangka utama dalam kasusnya Madeleine McCann. Seperti fakta bahwa ketika Christian Bruckner sedang dipenjara, dia pernah pamer ke orang lain kalau dia pernah menculik, memerkosa, dan membunuh seorang anak kecil perempuan.
Tapi sayangnya, membahas semua bukti-buktinya akan memerlukan waktu yang sangat-sangat lama karena penelitian serta investigasi masih dilakukan bahkan sampai sekarang. Jadi mungkin pada suatu hari, saya akan membuat topik ini menjadi sebuah video sendirinya. Kasus mengenai Amelia Earhart merupakan sebuah kasus yang sangat terkenal. Tapi jika seandainya kalian belum pernah mendengarnya, Amelia Earhart merupakan seorang pilot wanita. Dan dia bukan hanya merupakan sebuah pilot ahli, tapi Amelia Earhart juga dikenal dengan semangat penerbangannya yang berkobar dengan begitu besar. Orang yang mendorong skill penerbangannya melewati batas dengan keberaniannya untuk melakukan hal-hal yang dikira mustahil pada zaman itu. Ini membuat Amelia dianggap bukan hanya sebagai sebuah ikon wanita internasional, tapi juga sebuah simbol keberanian dan jiwa petualangan yang kuat. Dia merupakan seorang pelopor di bidang penerbangan yang menginspirasi generasi-generasi selanjutnya, bahkan hingga sekarang. Dia memecahkan rekor penerbangan paling tinggi berkali-kali. Pertama pada tahun 1922, di mana dia terbang dengan sendirinya mencapai ketinggian lebih dari 14.000 kaki. Dan untuk kedua kalinya pada tahun 1931, di mana dia terbang sampai ke ketinggian 18.415 kaki. Dia juga memecahkan rekor untuk penerbangan paling cepat yang pernah dilakukan pada tahun 1930, di mana selama 100 km dia terbang dengan kecepatan konsisten di sekitar kecepatan 300 km per jam. Dan kalau menurut kalian itu kurang impresif, saya ingin mengingatkan kalian kalau pesawat-pesawat pada tahun 1930 berbentuk seperti ini. Tapi hal yang pernah dilakukan oleh Amelia Earhart yang paling menakjubkan adalah waktu di mana dia berhasil melintasi keseluruhan dari Samudra Atlantik di 1932, di mana dia terbang dengan jarak yang hampir melebihi 3.200 km dari Kanada hingga Irlandia selama 14 jam tanpa henti sendirian. Dan setelah melakukan ini, Amelia kemudian memutuskan untuk mengincar sesuatu yang lebih besar. Dan pada tahun 1937, dia bukan hanya tertarik untuk melintasi samudra-samudra, enggak. Pandangan dia kini tertuju kepada seluruh dunia. Dan pada tanggal 2 Juli di tahun itu, dia bersama dengan navigatornya, Fred Noonan, berangkat dari Papua Nugini untuk melakukan penerbangan mengelilingi seluruh dunia tanpa henti. Dan kalau mereka berhasil, nama mereka akan diingat selamanya dalam sejarah. Namun, meskipun mereka gagal, itu masih terjadi untuk alasan yang nanti saya bahas. Berjuta-juta orang menyaksikan dan menunggu kabar mengenai perjalanan mereka. Dan pada awalnya, semuanya tampak baik-baik saja. Tapi pas mereka mulai mendekati destinasi mereka, penjaga pantai yang harusnya berkomunikasi dengan Amelia dan membantu dia untuk mendaratkan pesawat mengalami sebuah gangguan sinyal. Dan kemudian pada jam 8.43 pagi di hari itu, komunikasi terakhir antara penjaga pantai dengan Amelia Earhart terjadi, di mana Amelia memberitahunya kalau pesawatnya mulai habis bahan bakar. Sesuatu yang entah kenapa saya lupa untuk nge-mention di video ini adalah message terakhir Amelia Earhart yang berupa message terakhirnya, "We're on you, but we can't see you." Yang menunjukkan kalau Amelia sedang berada tepat di atas tempat di mana dia harusnya mendarat. Tapi entah kenapa, dia nggak ngeliat apa-apa. Dan pesan terakhir ini adalah faktor yang sangat besar mengenai banyak teori-teori mengenai Amelia Earhart. Jadi maaf kalau saya lupa nge-mention ini. Oke, silakan lanjutin videonya. Dan entah apa yang terjadi, setelah ini Amelia Earhart, Fred Noonan, dan bahkan serpihan-serpihan dari pesawat mereka enggak pernah ditemukan hingga sekarang. Bahkan sampai sebuah upaya pencarian yang sangat besar yang meliputi area seluas 250.000 mil persegi yang melibatkan kapal-kapal, pesawat-pesawat, helikopter, dan kru-kru yang menggunakan alat sonar yang paling canggih di zaman itu, mereka nggak menemukan apapun. Ada banyak sekali teori-teori mengenai kasus ini. Dan itu merupakan alasan kenapa kasusnya Amelia Earhart merupakan salah satu kasus orang menghilang yang paling terkenal sampai sekarang. Ada banyak sekali teori-teori yang dibuat oleh orang-orang untuk bisa menjelaskan kenapa pilot yang sehebat Amelia Earhart bisa tiba-tiba menghilang tanpa jejak begitu saja. Ada teori yang mengatakan kalau mungkin aja setelah pesawatnya putus komunikasi, pesawatnya Amelia Earhart meledak, menghancurkan dia, Fred Noonan, dan semua serpihan-serpihan kapalnya. Ada teori yang mengatakan kalau mungkin aja Amelia Earhart nggak sengaja melintasi wilayah udara sebuah negara yang kemudian menembak pesawatnya, dan semua serpihan-serpihan pesawatnya diumpetin oleh pemerintahan negara itu. Dan yang udah pasti, kita nggak mungkin membicarakan Amelia Earhart tanpa membicarakan teori paling terkenalnya,
yaitu teori bahwa Amelia Earhart berhasil mendarat di sebuah pulau yang bernama Pulau Nikumaroro, yaitu sebuah pulau yang dekat dengan tempat di mana Amelia Earhart terakhir kali dilacak. Dan setelah dia mendaratkan pesawatnya dibawa arus pergi ke dalam lautan karena ombak-ombak yang kuat di daerah itu. Dan Amelia Earhart terdampar di pulau itu sebelum kemudian dimakan hidup-hidup oleh ini. Bagi kalian yang nggak tahu, ini adalah coconut crab atau kepiting kelapa. Dan salah satu karakteristik Pulau Nikumaroro yang paling terkenal adalah populasi coconut crabnya yang sangat banyak. Dan coconut crab ini memiliki capitan yang sangat kuat sampai bisa merobek dan menghancurkan batok kelapa. Jadi orang mengatakan kalau mungkin aja semua bagian dari tubuhnya Amelia Earhart, dari daging, organ, otot, dan tulang-tulangnya dihabisi sama coconut crab ini. Dan alasan kenapa banyak banget orang yang percaya dengan teori ini adalah fakta bahwa dalam Pulau Nikumaroro mereka berhasil menemukan sebuah serpihan dari tengkorak manusia. Dan tengkoraknya ini katanya cocok dengan tengkoraknya Amelia Earhart. Dan ini menurut saya merupakan teori yang paling mengerikan. Dia meledak di atas udara atau ditembak oleh negara lain dan pesawatnya jatuh dan meledak, itu mengerikan. Tapi dibandingin semua pilihan yang ada, saya lebih milih kedua dari itu dibandingkan dimakan perlahan-lahan hidup-hidup oleh ini. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Jujur sampai sekarang kita masih belum punya cukup bukti untuk mengatakan dengan pasti. Dan makanya kasus Amelia Earhart ini sampai sekarang merupakan kasus misteri orang menghilang yang sangat dikenal orang-orang. Jadi ada kemungkinan besar kalau di masa depan saya mungkin akan membahas kasus ini dengan lebih banyak detail. Joan Risch merupakan seorang ibu rumah tangga yang berusia 31 tahun. Dia tinggal di Massachusetts bersama dengan suaminya Martin dan anak-anak mereka. Pada tahun 1961, di tanggal 24 Oktober, pada sekitar jam 4 sore setelah Martin pulang kerja, Joan Risch nggak ada di rumah. Dan ketika Martin pulang, dia menemukan luka bekas darah di mana-mana. Ada di dapur, di tembok-tembok koridor, dan bahkan luka bekas tangan yang berdarah ditemukan di atas telepon genggam mereka. Dan selain itu, dia juga menemukan bantal mereka dirobek secara paksa, yang mungkin bisa mengsugestikan kalau Joan sedang berkelahi dengan orang lain sebelum kabur dari rumah. Enggak lama setelah ini, Martin langsung melaporkan Joan menghilang kepada pihak polisi, yang kemudian langsung meluncurkan sebuah upaya pencarian yang sangat besar yang melibatkan anjing pencarian, pesawat, serta pencarian daratan. Tapi meskipun itu, mereka sama sekali nggak menemukan Joan. Dan meskipun mereka nyampe ke lokasi dan melihat bekas darahnya, yang mestinya mereka bisa tes, karena bekas darahnya yang udah kering dan jumlah darahnya yang sangat sedikit, mereka nggak bisa ngetes apapun dari sampel darah yang sekecil itu. Dan mungkin kasus ini terlihat sekedar seperti kasus pembunuhan yang klasik. Atau mungkin bukan pembunuhan, tapi kasus penculikan atau kekerasan yang lainnya. Tapi ada beberapa detail mengenai kasus ini yang mungkin bisa mengubah pikiran kalian. Contohnya adalah sehari sebelum Joan menghilang, dia pergi ke perpustakaan untuk meminjam beberapa buku yang menarik. Semua buku-buku yang dia pinjam merupakan buku-buku mengenai kasus pembunuhan yang terkenal. Dan setelah dia meminjam buku-buku ini, dia kemudian menelepon dokternya untuk menanyakan hal-hal mengenai prosedur aborsi, meskipun harusnya pada saat itu dia nggak hamil. Selain itu, sebuah saksi mata mengatakan bahwa beberapa saat setelah Joan dilaporkan menghilang, dia melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan Joan berjalan-jalan di sekitar rumahnya, memegang sebuah kain yang berdarah ke kepalanya. Dia terlihat seperti dia sedang pusing atau sedang kecapean. Ini membuat banyak orang percaya kalau mungkin aja Joan Risch memiliki sebuah kehidupan yang tidak diketahui oleh siapapun. Dan dia menghilang bukan karena dia dibunuh atau disakiti, tapi karena dia kabur dan ingin membuat orang lain berpikir seakan-akan dia diculik. Dan mungkin itulah alasan kenapa Joan Risch minjem buku-buku pembunuhan itu di hari sebelumnya. Karena mungkin dia ingin referensi agar gimana caranya dia menipu orang-orang untuk berpikir kalau dia benar-benar dibunuh. Dan ini juga bisa menjelaskan kenapa darah yang ditemukan sangat dikit, sama sekali nggak kayak perkelahian yang biasa. Apalagi kalau perkelahiannya udah sampai robek-robek bantal. Dan setelah Joan Risch menghilang, barang-barang yang menghilang bersamanya merupakan barang-barang pribadinya Joan Risch, yaitu dompetnya, kuncinya, dan bagian dari kabel teleponnya.
Tapi orang lain mengatakan kalau mungkin aja dia mengambil kabel teleponnya untuk lebih menipu polisi dan penyelidik. Tapi yang udah pasti, sampai sekarang kita belum ada bukti yang cukup untuk teori itu atau teori-teori yang lain. Dan sampai sekarang masih belum ada yang tahu dengan pasti apa yang terjadi pada Joan Risch. Kasus mengenai Natalee Holloway sebenarnya merupakan kasus misteri orang menghilang yang udah diselesaikan. Tapi karena ada di iceberg ini, saya akan membicarakannya. Natalee Holloway merupakan seorang alumni SMA dan di waktu di mana dia menghilang, dia hanya berusia 18 tahun. Pada tahun 2005, pada tanggal 30 Mei, dia bersama teman-teman sekolahnya pergi ke Pulau Aruba untuk merayakan kelulusan sekolah mereka. Dia terakhir kali dilihat meninggalkan sebuah restoran dan klub di sekitar daerah Oranjestad. Dia dilihat bersama dengan 3 orang lokal, Joran van der Sloot, Deepak Kalpoe, dan Satish Kalpoe. Sebelum dia masuk ke dalam mobil mereka dan dibawa pergi. Dan setelah malam ini, Natalee nggak pernah dilihat lagi. Teman-temannya berpikir mungkin dia akan muncul di hari di mana mereka akan pulang. Tapi bahkan setelah pesawat udah mau berangkat, Natalee masih nggak ada di mana-mana. Jadi mereka semua melaporkan kalau Natalee menghilang dan sebuah upaya pencarian dan investigasi yang besar-besaran segera dilakukan. Tapi selama 2 tahun ke depannya, mereka sama sekali gak menemukan apapun. Ketika mereka menginterogasi ketiga orang yang dilihat bersama dengan Natalee, mereka bilang kalau mereka hanya mengantar Natalee kembali ke hotelnya dan mereka sama sekali nggak tahu apa yang terjadi pada Natalee setelah itu. Dan pada akhirnya pada 8 Desember 2007, kasus ini ditutup karena mereka nggak punya bukti yang cukup untuk menahan ketiga orang tersebut. Namun beberapa bulan kemudian, di Februari 2008, sebuah video muncul yang membuka kembali kasus ini. Videonya berisi salah satu dari ketiga orang yang terakhir kali terlihat bersama dengan Natalee, Joran van der Sloot, yang sedang dalam efek ganja, yang mengatakan kalau di hari di mana Natalee menghilang, dia meninggal. Dan teman-temannya, orang yang bersama dengan Joran di hari itu, yaitu Deepak dan Satish Kalpoe, mengubur tubuhnya Natalee. Dan kalian pasti nggak kaget kalau setelah video ini muncul, Joran langsung ditangkap dan ditahan oleh polisi. Dan diinterogasinya seperti yang kalian pasti pikir, dia nggak mengaku dan menarik kembali kata-katanya. Mengatakan kalau dia mengatakan hal-hal yang salah di bawah efek narkoba. Tapi di sebuah interview, dia mengatakan kalau dia menjual Holloway untuk menjadi budak seks. Dan kalau kalian ingat kasusnya Amy Lynn Bradley, yaitu perempuan yang menghilang dalam kapal pesiar yang sedang menuju ke Pulau Curaçao, juga memiliki teori yang serupa. Karena kita tahu kalau di Curaçao memang ada atau kemungkinan besar ada organisasi ilegal yang menjual manusia. Dan pulau di mana Natalee menghilang, yaitu Pulau Aruba, itu benar-benar berada di samping Pulau Curaçao. Jadi mungkin untuk beberapa tahun yang lalu, perkataannya si Joran van der Sloot ini dipercaya orang-orang. Dan orang-orang benar-benar percaya kalau Natalee dijual. Tapi misteri ini seperti yang saya bilang telah terjawab. Karena beberapa tahun setelah ini, Joran van der Sloot sendiri mengakui kalau dialah yang membunuh Natalee. Dia mengatakan kalau di malam di mana Natalee menghilang dan dia masuk ke dalam mobilnya mereka, Joran bergombal sedikit dengan Natalee dan melakukan beberapa hal-hal yang seksual sugestif kepadanya. Tindakan-tindakan yang ditolak oleh Natalee, di mana kemudian Joran van der Sloot setelah Natalee menolak semua tindakan seksual yang dilakukan, memukuli Natalee hingga dia meninggal. Dan ini bukan pertama kalinya. Joran van der Sloot sebelumnya juga dihukum atas kematian seorang wanita yang berumur 21 tahun di Peru. Seorang wanita yang bernama Stephanie Flores Ramirez. Jadi istilahnya untuk kasus yang ini, kita tahu dengan pasti apa yang terjadi. D.B. Cooper merupakan sebuah kasus yang udah pernah saya ngomongin dengan sangat detail di video ini. Jadi untuk video ini saya nggak akan terlalu banyak menjelaskan detail-detailnya. Pada tahun 1971, di 24 November, penerbangan nomor 305, penerbangan dari Portland, Oregon ke Seattle, dinaiki oleh seorang penumpang yang misterius. Dia memperkenalkan dirinya ke orang lain sebagai Dan Cooper, yang kemudian karena beberapa jurnalis yang salah melaporkan namanya, berubah menjadi D.B. Cooper. Penumpang ini berpakaian dengan rapi, dengan jas, celana panjang, koper, dan dasi hitam, serta kacamata hitam pekat untuk menutupi matanya. Enggak lama setelah pesawatnya terbang, penumpang ini memanggil seorang pramugari untuk mendekatinya. Di mana setelah pramugarinya mendekat, dia memberikan pramugarinya sebuah slip kertas. Dan di kertas itu dia menulis, "Bu, saya memiliki bom di koper saya dan saya ingin Anda duduk di samping saya."
Setelah berbincang dengan kru pesawat yang mengatakan kalau Cooper ini orang yang baik hati dan karismatik, DB Cooper menuntut $200.000 dalam bentuk uang kas, serta 4 buah parasut untuk diberikan padanya. Dan selain itu, setelah pesawatnya mendarat di Seattle, Cooper meminta pesawatnya untuk terbang kembali ke Meksiko. Dan ingat, pada saat ini sama sekali nggak ada penumpang yang tahu kalau pesawatnya telah dibajak. Dan karena salah satu tuntutan Cooper yang berupa 4 parasut membuat pemerintah pikir kalau Cooper akan mengambil sandraan, mereka menuruti semuanya yang dia katakan. Tapi setelah mereka sampai ke Seattle, Cooper memutuskan untuk melepaskan semua penumpangnya. Dan bahkan sampai sekarang, sebagian besar dari penumpangnya masih belum sadar kalau pesawatnya dibajak. Dan mereka yang tahu kalau pesawatnya dibajak mengatakan kalau Cooper selalu menenangkan mereka dan mengatakan kalau nggak ada yang akan meninggal dan dia nggak akan membawa sandraan. Dan ketika mereka mendarat di Seattle, pihak pemerintah memberikan barang-barang tuntutan Cooper yang sekarang masih di dalam belakang pesawat dengan memberikan barang-barangnya kepada seorang pramugari yang kemudian mengantarnya kembali kepada Cooper. Setelah ini, Cooper kemudian minta pilot pesawatnya untuk mengantarnya ke Meksiko, tapi dengan beberapa syarat yang aneh. Tapi yang paling aneh adalah mereka harus terbang dengan tangga belakang pesawatnya terbuka. Tapi karena kata pilotnya ini mustahil untuk dilakukan, dan akhirnya setelah bujukan dari pilot serta kru pesawat lainnya, Cooper setuju untuk terbang tanpa membuka tangga belakang pesawat, asalkan mereka ngajarin dia cara membuka tangga belakangnya setelah mereka udah di udara. Dan bahkan di saat ini, pihak FBI udah pikir kalau dia pasti bakal ngelakuin sesuatu. Dan karena itu, mereka mengirim 2 pesawat tempur yang akan mengintai di belakang pesawat di mana Cooper berada hingga mereka sampai ke Meksiko. Dan sekitar pada jam 8 malam, Cooper meminta semua kru pesawat untuk masuk ke dalam kokpitnya. Dan enggak lama setelah itu, mereka merasakan sebuah getaran di pesawatnya. Dan ketika mereka keluar untuk cek, DB Cooper telah menghilang, membawa 2 dari 4 parasut yang diberikan padanya beserta dengan tas uangnya. Dia telah melompat. Dan masih diperdebatkan bahkan sampai sekarang apakah Cooper selamat dari terjunannya atau tidak. Di satu sisi, dia terjun dengan parasut yang gak bisa disetir di tengah-tengah malam yang gelap dengan cuaca yang sangat berawan. Jadi dia gak akan bisa melihat di mana dia mendarat. Jadi banyak orang yang percaya kalau dia meninggal. Tapi di sisi lain, orang-orang yang berbicara dengan Cooper mengatakan kalau dia tampaknya sangat berpengalaman di bidang penerbangan. Dia tahu rute-rute pesawat, model pesawatnya, dan cara kerja pesawatnya dengan sangat detail. Bahkan sampai ada teori yang mengatakan kalau mungkin aja DB Cooper merupakan mantan sebuah agen CIA. Dan setelah mereka meluncurkan upaya pencarian yang sangat besar di daerah di mana Cooper jatuh, mereka sama sekali nggak menemukan apapun yang berupa jenazah atau uang yang diambil oleh Cooper. Dan ini kenapa juga ada banyak orang yang percaya kalau Cooper selamat. Karena kalau dia meninggal, kenapa uangnya sama sekali tidak ditemukan? Ada banyak sekali detail-detail menarik mengenai kasusnya DB Cooper, seperti barang-barang buktinya yang ditinggalkan. Dan faktanya bahwa beberapa tahun setelah kejadian ini, seorang anak kecil menemukan sisa uang yang diambil oleh Cooper dikubur di bawah pasir di sebuah pantai kecil. Itu bersama dengan banyak detail-detail lain mengenai kasus ini membuat orang yakin dan percaya, termasuk saya, kalau Cooper selamat dari terjunannya. Tapi seperti yang saya bilang, saya udah membuat video mengenai kasus ini di mana saya membahasnya dengan jauh lebih detail. Jadi kalau seandainya salah satu dari kalian tertarik mengenai kasus pembajakan misteri paling besar dalam sejarah, saya akan taruh link ke video saya mengenai video DB Cooper di deskripsi video ini. Shelley Miscavige merupakan istri dari David Miscavige yang merupakan pemimpin dari gereja Scientology. Dan bagi kalian yang nggak tahu, Scientology merupakan sebuah kultus yang mempercayai hal-hal yang sangat absurd. Seperti kepercayaan mereka kalau manusia sebenarnya bukan makhluk yang beraga, tapi merupakan sebuah makhluk immortal yang bernama Setan, dan tubuh yang kita huni sekarang hanya merupakan sosok sementara. Dan meskipun kepercayaan ini enggak unik dengan sendirinya, Scientology terkenal karena praktik dan peraturan-peraturan mereka yang sangat ekstrim. Salah satu contohnya seperti kalau kamu mau ikut kepercayaan mereka, maka kamu harus memutus kontak dengan semua teman-teman, kerabat, dan keluargamu sepenuhnya. Dan kamu nggak boleh memberitahu dunia luar apa aja kegiatan Scientology di dalam gerejanya. Dan kalau kamu ditangkap berbicara dengan orang yang di luar Scientology, atau lebih parah lagi, yang bertentangan dengan ajarannya, kamu bukan hanya bisa diancam, tapi juga dihukum.
Dan hukuman-hukuman Scientology terkenal karena hukumannya yang sangat-sangat ekstrim. Mantan-mantan anggota Scientology melaporkan kalau mereka dipaksa masuk ke dalam bangunan yang terisolasi. Dan dari nama bangunannya, yaitu Project Pemaksaan Rehabilitasi, itu udah merupakan sesuatu yang cukup mencemaskan menurut saya. Dan apa yang mereka lakukan di dalam bangunan itu bisa dibilang seperti sebuah penyiksaan. Mau anak kecil ataupun dewasa, mereka semua akan dihukum atau didisiplin, entah secara fisik seperti pemukulan atau pencambukan, atau secara mental seperti isolasi total, atau mereka nggak akan diberi makanan atau minuman selama berhari-hari. Dan kalau kalian bingung kenapa kultus seperti ini masih dibiarkan ada, itu karena Scientology sangat ahli dalam menyembunyikan bukti-bukti. Dan seperti yang saya katakan, kalau kalian bicara sama orang lain yang menentang ajarannya, kalian bisa dihukum. Apalagi kalau kamu mantan dari Scientology dan berbicara buruk tentangnya. Beberapa laporan-laporan mengatakan kalau mereka nggak akan segan-segan untuk menyakitimu secara langsung. Dan pemimpin dari kultus ini adalah seorang pria yang bernama David Miscavige. Dan pada tahun 2006, dia bersama dengan istrinya, Shelley, pergi berlibur menaiki sebuah kapal pesiar yang bernama Free Winds. Tapi anehnya, setelah liburan ini, istrinya pulang duluan. Dan orang-orang di sekitarnya, bahkan orang-orang dalam Scientology sendiri, mengatakan kalau setelah liburan ini, Shelley tampak lebih takut setiap saat. Dan seorang juru bicara dari Scientology sendiri mengatakan kalau dia melihat Shelley Miscavige bertanya langsung pada suaminya apa dia masih mengenakan cincin pernikahan mereka. Dan setelah kejadian ini, Shelley Miscavige nggak pernah lagi dilihat di publik. Dia nggak pernah terlihat keluar atau masuk ke dalam gereja Scientology. Dan ketika ditanya mengenai keberadaan istrinya, David Miscavige nggak pernah komen apapun. Dan lebih aneh lagi, ketika mereka ditanya di Twitter atau di sosial media lain, mereka seringkali ngapusin reply-reply orang yang menanyakan keberadaan Shelley. Ini pastinya sangat mengkhawatirkan, karena sebelum ini Shelley merupakan anggota Scientology yang sangat aktif dan mengenal hukuman disiplin yang dipraktikkan oleh Scientology. Nggak heran kalau banyak orang yang percaya kalau Shelley Miscavige sedang ditahan dan disiksa di suatu tempat yang terisolasi, serupa dengan bangunan proyek pemaksaan rehabilitasi mereka. Tapi sampai sekarang itu masih belum dikonfirmasi, dan Shelley Miscavige hingga hari ini masih dianggap sebagai orang hilang. Kasusnya Timothy Pidzon menurut saya merupakan sebuah kasus yang hanya bisa kita pahami secara sepenuhnya dengan melihat sudut pandang dari tersangka utamanya, yaitu ibunya sendiri. Amy Fry Pidzon merupakan seseorang dengan hidup yang susah. Selama bertahun-tahun, dia melawan depresi dengan sendirian. Dan meskipun usahanya untuk mendapatkan sebuah pasangan hidup, dari ketiga kali dia menikah, tiga-tiganya berakhir dengan perceraian. Itu sebelum dia bertemu dengan Jim Pidzon, suaminya, di mana mereka berdua membangun sebuah hubungan yang penuh dengan cinta kasih. Dan setelah mereka menikah, anak mereka, Timothy, terlahir. Dan Timothy ini bukan hanya merupakan anaknya Amy, tapi juga merupakan cahaya di hidupnya. Dan terlihat sangat jelas oleh orang-orang yang di sekitar Amy kalau dia sangat menyayangi anaknya. Tapi meskipun hubungan antara Amy dan Timothy semakin kuat, hubungan Amy dengan suaminya seiring berjalan waktu semakin lama semakin rusak. Semakin lama mereka lebih sering bertengkar. Dan akhirnya Amy menyadari kalau hubungan mereka nggak akan bertahan lama lagi. Dan seandainya mereka bercerai, orang di sekitarnya dan Amy sendiri tahu kalau karena kesehatan mentalnya dan sejarah hubungan-hubungan dia yang lama, dia nggak akan mendapatkan tanggung jawab atas Timothy. Dan sama seperti prediksi dia, hubungan mereka akhirnya menjadi sangat parah, hingga akhirnya dia sendiri yang meminta cerai dari Jim. Dan di tahun 2011, pada tanggal 11 Mei, hari sebelum mereka bercerai, yang juga merupakan hari di mana Amy bisa bertemu dengan Timothy untuk terakhir kalinya. Ketika Jim, bapaknya Timothy, pergi ke sekolahnya untuk menjemput Timothy, staf sekolah memberitahunya kalau Timothy baru aja dijemput oleh ibunya. Karena setengah jam sebelumnya, ternyata Amy menjemput Timothy dan dia minta pada staf sekolah untuk membiarkan Timothy pulang lebih cepat. Karena katanya mereka ada urusan keluarga darurat. Jim yang mendengar ini langsung bingung, karena sebenarnya sama sekali nggak ada urusan apapun di hari itu. Dan setelah ini, dia langsung coba untuk menghubungi Amy. Tapi setiap kali dia mencoba, selalu gagal. Dan akhirnya, dia menyadari kalau Amy telah berbohong.
dan dia membawa Timothy pergi entah kemana. Tapi meskipun upayanya Jim untuk kontak dengan Amy selalu gagal, untuk beberapa hari ke depannya, Amy menelpon anggota keluarganya yang lain, mengatakan kalau Timothy aman dan baik-baik saja, dan mereka nggak perlu khawatir. Dan di rekaman telepon-teleponnya, mereka bisa mendengar suara Timothy di background teleponnya. Tapi meskipun banyak orang sangat khawatir, Jim nggak terlalu khawatir karena dia percaya pada Amy, dan dia percaya kalau Amy nggak akan menyakiti anak yang sangat dia sayang. Dan selama Jim dan pihak polisi mencoba untuk mencari dan melacak Amy dan Timothy tampaknya sedang pergi untuk jalan-jalan ke Illinois. Seakan-akan mereka berlibur tiba-tiba. Dan dia membawa Timothy ke taman bermain, waterpark, kebun binatang. Dia bahkan membawa Timothy ke resort mahal. Dan semua kegiatan mereka ini ditangkap oleh CCTV. Selain itu, untuk beberapa hari ini, Amy membelikan Timothy semuanya yang diinginkan. Entah itu makanan, manis-manisan, es krim, coklat, mainan. Dan kalau kalian pikirin dari sisinya Timothy, ini pasti tampaknya seperti sebuah anugerah. Bayangin kalau kalian tiba-tiba di tengah-tengah sekolah diajak mama untuk bolos, bilangnya ada urusan keluarga yang mendadak, tapi malah diajak pergi untuk berlibur, jalan-jalan ke hotel mahal, ke waterpark apa segala. Ini semua udah kayak surga untuk Timothy. Tapi itu semua enggak bertahan lama. Di tanggal 13, beberapa hari setelah Amy membawa Timothy pergi, kita bisa melihat mereka berdua meninggalkan resort hotelnya. Dan meskipun dari luar ini terlihat seperti video biasa, rekaman ini merupakan terakhir kalinya Timothy Pitzen dilihat. Karena setelah ini, Amy pergi ke sebuah toko, dan untuk pertama kalinya, dia pergi sendirian. Dia membeli surat, amplop, dan sebuah pen. Dan selama dia masuk dan keluar toko, Timothy nggak ada di mana-mana. Dan di malam itu, Amy menginap di sebuah hotel, di mana dia memesan kamar untuk 1 orang. Dan di hari berikutnya, setelah Amy telat untuk check out dari hotel, jenazah Amy ditemukan di dalam ruangan hotelnya. Tubuhnya ada luka pisau yang dalam di leher dan tangannya. Ada sebuah surat yang mengatakan kalau Timothy aman dan baik-baik saja, di bawah perlindungan oleh orang-orang yang enggak ternama. Tapi meskipun pencarian dan investigasi yang sangat besar diluncurkan setelah kejadian ini, mereka sama sekali nggak menemukan Timothy Pitzen di mana-mana. Kasus ini sangat shocking ketika sedang terjadi, dan nggak heran kalau banyak sekali orang yang langsung berasumsi kalau Amy membunuh Timothy. Dan dia membawa Timothy pergi untuk jalan-jalan, dan dia beliin Timothy semua hadiah-hadiah dan manisan-manisannya untuk membahagiakan Timothy dulu sebelum dia membunuhnya. Ditambah lagi fakta-fakta seperti darah yang ditemukan dalam mobilnya Amy. Dan beberapa percikan darah ini setelah dites dan dianalisis merupakan darahnya Timothy. Tapi keluarganya mereka mengatakan kalau kemungkinan besar darah itu bukan karena si Amy menyakiti Timothy, tapi merupakan darah kering Timothy. Karena mereka tahu kalau beberapa minggu yang lalu Timothy mengalami mimisan yang parah. Dan ada banyak sekali drama mengenai kasus ini. Karena untuk waktu yang cukup lama, kasus ini merupakan pusat dari perhatian media. Bahkan sampai ada orang yang ngeprank bapaknya Timothy, si Jim, dan pergi untuk bertemu dengan Jim secara langsung dan mengakui kalau dialah Timothy. Dan itu untuk apa gitu loh. Tapi meskipun sampai sekarang masih belum ada penjelasan yang pasti mengenai apa yang terjadi pada Timothy Pitzen, karena sampai sekarang masih belum ada yang mengakui kalau dirinya Timothy, banyak orang yang percaya kalau dia meninggal dan Amy membunuhnya. Zeb Quinn merupakan seorang pria yang berumur 18 tahun yang menghilang pada 2 Januari pada tahun 2000. Pada sekitar jam 9 di hari itu, setelah shiftnya Quinn berakhir, dia berencana untuk pergi jalan-jalan bersama rekan kerjanya, Robert Jason Owens. Karena si Zeb Quinn pengen beli mobil baru. Di tengah-tengah perjalanan mereka, Owen bersama dengan Quinn sempat berhenti di stasiun gas pompa, di mana mereka berdua ditangkap oleh kamera CCTV. Setelah mereka jalan, habis mereka selesai isi bensin, Quinn menyalakan lampu sen kanannya dan menyuruh Owen untuk parkir di pinggir jalan. Dan ketika Owen tanya kenapa, Quinn mengatakan kalau dia mendapatkan sebuah page
Bagi kalian yang belum tahu atau mungkin yang masih muda, dulu sebelum adanya handphone atau text messaging, ada sebuah alat komunikasi yang sangat simple yang bernama pager. Dan saking simpelnya, fungsinya hanya untuk mengirim dan juga menerima pesan. Dan entah kenapa, Queen beberapa hari yang lalu baru membeli pager ini. Ini cukup aneh karena di zaman ini, yaitu tahun 2000, orang-orang udah mulai nggak beli pager lagi dan mulai beralih ke penggunaan cellphone atau smartphone. Jadi udah jarang orang yang menggunakan pager. Tapi tampaknya ada seseorang yang mengirim pesan pada pagernya Queen. Dan setelah dia melihat pesannya, Queen mengatakan pada Owen kalau dia harus mengambil telepon. Dan dia pergi ke telepon publik sebelum dia kembali. Dan Owen mengatakan kalau Queen terlihat sangat ketakutan dan terburu-buru. Dia memberitahu Owen kalau mereka harus membatalkan rencana mereka dan segera masuk mobil dan pergi dengan saking terburu-burunya sampai dia nggak sengaja menabrak truknya Owen. Dan beberapa jam setelah ini, ibunya Queen melaporkan kalau anaknya telah menghilang ke pihak polisi. Tapi meskipun sebuah pencarian dan upaya investigasi yang besar diluncurkan, mereka gagal untuk menemukan petunjuk apapun yang bisa menunjukkan di mana keberadaan Queen. Dan apa yang terjadi pada Queen di hari itu masih dipertanyakan hingga saat ini. Tapi sesuatu yang aneh mengenai kasus ini adalah meskipun dari luar kasusnya terlihat sangat misterius dan aneh dan nggak terjelaskan, semakin banyak detail yang kalian baca akan ada seseorang yang muncul yang tampaknya sangat mencurigakan, yaitu Owen. Sesuatu yang belum saya beritahu pada kalian adalah beberapa hari setelah si Queen menghilang, ada orang misterius yang telepon tempat kerjanya Queen. Dan dengan suaranya yang dibuat-buat agar mirip dengan Queen, mengaku kalau dia adalah Queen sendiri. Dan dia minta izin sakit ke tempat kerjanya. Tapi karena penerima teleponnya curiga karena suaranya sama sekali nggak mirip dengan Queen, dia mengirim rekaman telepon ini ke pihak polisi, yang kemudian melacak sumber teleponnya ke gedung di mana Owen bekerja. Dan ketika Owen akhirnya ditangkap dan diinterogasi oleh polisi, dia sendiri mengakui kalau dialah yang menelpon tempat kerjanya. Tapi dia mengatakan kalau Zeb Queen sendirilah yang menelponnya dan minta dia untuk pura-pura menjadi Queen untuk izin sakit ke tempat kerjanya. Dan faktanya kalau Owen merupakan orang terakhir yang dilihat bersama dengan Queen, membuat banyak orang percaya kalau Owen bukan hanya merupakan alasan kenapa Queen menghilang, tapi beberapa orang bahkan mengatakan secara langsung kalau Owen membunuh Queen di hari itu. Dan kalau orang lain menyanggah dan mengatakan kalau Owen sama sekali nggak ada motif atau alasan untuk menjahati Queen, mereka mengatakan kalau mungkin dia nggak perlu alasan. Karena Robert Jason Owens merupakan seorang narapidana yang sebelumnya pernah dihukum atas tindakan ilegal seperti pencurian, pembegalan, dan pembunuhan. Tapi ini nggak sejelas itu. Karena beberapa hari setelah Queen menghilang, mobilnya ditemukan di depan sebuah restoran. Dan di dalamnya mereka menemukan sebuah kartu hotel dan sebuah anjing hidup. Dan di kaca belakang mobilnya ada orang yang menggambar sebuah bibir bersama dengan tanda seru dengan lipstick. Beberapa orang mengatakan kalau mereka melihat sosok orang yang menyetir mobilnya Queen ke tempat itu. Dan laporan mereka yang kemudian digunakan oleh polisi untuk membuat sebuah sketsa, orang yang mereka lihat merupakan seorang wanita. Bukan hanya itu, tapi wanita yang Zeb Queen kenal, seseorang yang bernama Misty Taylor. Jadi pada akhirnya polisi menangkap Misty Taylor dan menginterogasinya. Nah, si Misty sama Queen ini punya hubungan yang sangat rumit. Menurut Misty, beberapa minggu yang lalu Queen mulai muncul perasaan tertarik secara romantis kepadanya. Tapi masalahnya adalah si Misty Taylor ini udah punya pacar. Dan bukan hanya itu, Zeb Queen sendiri memberitahu keluarganya kalau pacarnya Misty Taylor, seorang yang bernama Wesley Smith, sangat kasar dan abusive dan bahkan pernah mengancam dirinya dan juga pacarnya sendiri. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada Zeb Queen? Sayangnya meskipun upaya pencarian yang sangat besar bersama dengan investigasi yang dilakukan dari pihak polisi dan investigator pribadi, sampai sekarang masih belum ada cukup bukti untuk menunjukkan dengan pasti apa yang terjadi pada Zeb Queen. Dan sampai sekarang masih belum ada bukti yang cukup kuat untuk membawa siapapun ke pengadilan. Dan dengan itu, lapisan pertama dari iceberg ini akhirnya selesai. Seperti yang kalian tahu atau mungkin gak tahu, video seperti ini merupakan suatu konsep yang berbeda dari video yang biasanya saya lakukan.
Jadi untuk bagian pertama dari project ini, saya ingin melihat dulu apa kalian tertarik pada konsep seperti ini atau enggak. Dan kalau video ini sukses, saya akan lanjut ke layer-layer selanjutnya. Sebenarnya iceberg untuk missing persons ini ada banyak banget. Tapi kenapa saya pilih yang ini? Karena menurut saya isinya pas, enggak terlalu dikit dan enggak terlalu banyak. Dan kebanyakan kasus-kasus yang di lapisan-lapisan bawah itu sangat menarik. Dan bahkan ada yang belum pernah saya dengar. Jadi kalau beberapa kasus-kasus yang kita bahas hari ini ada mengganggu pikiran kalian, kasus yang kita bahas hari ini enggak ada bandingannya dengan kasus-kasus yang di lapisan-lapisan bawah. Dimana kasus-kasusnya bukan hanya menjadi lebih misterius, tapi lebih sadis dan mengerikan. Tapi dengan itu, saya ingin berterima kasih pada kalian semua yang telah menonton sampai sini. Saya harap kalian tertarik pada konsep seperti ini. Karena meskipun iceberg ini saya bilang pas isinya, masih ada banyak banget entry-entry atau kasus-kasus dalam iceberg ini. Dan karena saya takut kalau video ini kepanjangan, saya memutuskan untuk mengambil beberapa kasusnya untuk menaruh mereka di layer mereka sendiri. Dan mungkin kalau ada sebuah kasus yang menarik perhatian kalian, saya akan membuat video full mengenai kasusnya, di mana saya akan mendalami dan membahas sampai ke detail-detail paling kecilnya. Tapi sekali lagi, saya ingin berterima kasih pada kalian semua yang telah menonton sampai sini. Kalau kalian ingin support konten seperti ini, kalian bisa klik like, atau bahkan subscribe, atau komen. Saya akan sangat mengapresiasinya. Tapi untuk sekarang, itu aja dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sayangnya, meskipun upaya pencarian yang sangat besar dan investigasi yang diluncurkan dari polisi dan pihak investigator pribadi, sayangnya meskipun upaya pencarian yang besar dan investigasi pribadi dan juga dari pihak polisi